Oke, hai saya Arya Muhammad dan jam berapa nih? Ini sekarang jam 11:30 malam. Saya baru pulang nonton film Sri Asih di bioskop. Ini tiketnya. Saya nonton jam 8:15 dan di video ini saya akan membahas film Sri Asih ini. Gimana pengalaman saya menonton, lebih ke arah apa yang serasa mengganggu saya dan pengen saya diskusikan bersama teman-teman yang sudah menonton. Jadi dia akan menjadi konten yang spoiler. Jadi buat teman-teman yang belum nonton Sri Asih dan berniat buat nonton, pause dulu videonya, nonton dulu film Sri Asih, terus kembali lagi video ini biar kita bisa diskusi beberapa hal yang serasa off dari film Sri Asih ini. Jadi ini bukan konten menjelek-jelekan film Sri Asih, tapi lebih ke arah diskusi soal hal-hal yang ada di Sri Asih yang bisa ditingkatkan lagi di film-film jagat sinema Bumi Langit selanjutnya. Oke, kita bahas dulu soal filmnya Sri Asih. Ini adalah film kedua dari proyek besar jagat sinema Bumi Langit, dimana film pertamanya itu Gundala yang punya standar yang sangat tinggi banget menurutku. Jadi ketika saya nonton film Sri Asih ini, saya membawa standar dari film Gundala itu sendiri gitu. Bagaimana ceritanya, bagaimana eksekusinya, bagaimana film itu dibuat. Jadi ketika masuk ke bioskop, saya mengharapkan hal yang sama, kualitas yang sama gitu. Bahkan mungkin kualitas yang lebih meningkat lagi. Memang saya dapatkan beberapa hal itu dari film Sri Asih ini, tapi ada beberapa hal yang mungkin saya garis bawahi dari film ini yang mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk project-project Bumi Langit selanjutnya gitu. Disclaimer dulu, mungkin bisa jadi hal-hal yang saya sampaikan ini mungkin bisa jadi adalah karena saya tidak fokus, mungkin bisa jadi makanya saya tidak tahu jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan mungkin, dan juga beberapa hal di sini adalah hal-hal yang personal gitu, yang benar-benar dari seleranya saya gitu dalam menikmati film. Jadi mungkin disclaimer dulu buat teman-teman ya. Dan kita saya buka ruang buat diskusi. Saya menerima banget kalau mungkin benar-benar saya yang salah gitu biasanya, karena sepanjang nonton film tadi tuh beberapa kali saya buka HP buat nyatat hal-hal yang saya rasa off. Jadi mungkin beberapa detik saya tidak memperhatikan layar gitu. Mungkin bisa jadi hal yang saya sebutkan di sini bisa jadi itu terlewat ketika saya melakukan itu. Jadi mungkin teman-teman bisa membantu saya untuk memberitahu mungkin kalau saya salah. Oke, kita bahas dulu film Sri Asihnya. Filmnya sangat bagus. Di dalamnya tuh punya cerita yang bakal memperluas si Bumi Langit ini. Jadi kita bisa tahu apa yang akan terjadi di film selanjutnya. Apa yang menjadi motif besarnya, apa yang menjadi cerita dari Avengers-nya Bumi Langit nantinya, itu yang namanya Patriot. Gambarannya ada di film ini semua gitu. Tapi kendati demikian, dari berbagai hingar-bingar kebaikan yang ada di film ini, seluruh aspeknya tuh bagus banget. Tapi ada beberapa hal yang cukup mengganggu saya ketika menonton film Sri Asih ini. Mungkin saya bahas sedikit. Intinya ini adalah film soal karakter kita, yaitu Alana yang punya masalah soal kemarahannya, yang ternyata itu adalah yang singkat cerita dia tuh akhirnya mengetahui soal amarah ini datang dari mana, dan dia tuh ternyata adalah seorang titisan dari pendekar, dari Dewi Asih gitu. Dia dapat kekuatannya dan bla 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 bla, filmnya jalan gitu-gitulah. Sepanjang nonton filmnya ada beberapa hal yang saya garis bawahi dan saya catat di handphone dan saya akan bahas itu. Kita mulai aja dari yang pertama ya. Film Sri Asih punya cerita yang bagus secara garis besar, tapi beberapa hal di alur ceritanya tuh agak bikin saya bingung, agak bikin saya belum dapat jawabannya gitu. Mungkin karena kelewat ya, bisa jadi karena saya nggak memperhatikan beberapa detik layar karena nulis gitu. Kalian bisa bantu saya buat ngoreksi juga. Yang pertama yaitu ketika di ending film, saat roh setan itu rencananya digagalkan oleh Sri Asih, itu kan dia hilang gitu. Tiba-tiba dia hilang. Nah itu hilangnya tuh karena apa? Saya tuh nggak mengerti kenapa dia tiba-tiba hilang. Apa yang terjadi gitu? Apa konsekuensinya ketika dia gagal terus kenapa dia hilang gitu? Kita nggak punya cukup koneksi dengan villainnya kita, dengan penjahatnya kita gitu. Padahal kita
punya cukup koneksi yang baik juga kepada Sri Asih gitu, kepada jagoannya kita, tapi kita tidak punya hal yang relate dari villainnya kita, dari tokoh penjahatnya kita tuh. Kenapa kalau dia gagal? Kenapa harus dia melakukan 1000 pengorbanan untuk bisa membangkitkan roh setan gitu? Ini kan kayaknya tuh si karakternya Reza Rahardian, saya lupa namanya karena saya memang susah ingat nama. Karakternya Reza Rahardian tuh titisannya juga roh setan. Dia mau membangkitkan roh setan seperti yang dilakukan oleh yang di Gundala waktu itu kan. Dia membangkitkan musuhnya itu. Tapi di Sri Asih ini, si roh setan ini kenapa ketika gagal terus si titisannya dan titanya tiba-tiba hilang aja gitu tuh kenapa itu konsekuensi dari apa, dia melakukan apa seperti itu. Mungkin bakal dijelasin di film selanjutnya mungkin, atau mungkin ada penjelasannya dalam film ini, cuma saya tidak memperhatikan. Jadi ya buat teman-teman yang punya penjelasannya bisa kasih tahu ke saya dong, karena saya nggak ngerti kenapa dia begitu. Oke, balik lagi ke pembahasan yang tadi, kenapa. Jadi kayak saya nggak punya dorongan yang kuat buat mengerti apa yang diinginkan oleh villain kita, apa yang menjadi konsekuensinya dia kalau dia gagal gitu. Kenapa dia tiba-tiba hilang gitu? Terus saya nggak ngerti sih. Yang kedua yaitu dari segi ceritanya, yaitu adalah ketika Kala, si anaknya siapa itu yang jagat bumi itu tiba-tiba dapat anugerah soal halaman buku yang dia ingat tiba-tiba gitu. Dan dia itu adalah lokasi penting yang menjadi tempat di mana si roh setan melakukan 1000 itu tuh kesannya ke saya tuh kayak tiba-tiba dapat anugerah dari entah berantah gitu tuh. Maksudnya kenapa bisanya dia dapat ide itu, apa yang mendorong dia tiba-tiba bisa berpikir seperti itu gitu. Kan bisa sebenarnya dia planting dari awal gitu, kalau memang dia mengingat halaman buku itu, mungkin dia sebelumnya baca buku itu di mana gitu kan. Jadinya lebih kayak dia pernah baca buku di sini makanya dia keinget dengan itu. Ini kayak kesannya tiba-tiba gitu, atau mungkin ada yang di-cut mungkin juga bisa jadi. Beberapa bagian di Sri Asih ini warna filmnya tuh tidak seelegan Gundala gitu. Padahal ada beberapa part, bahkan banyak beberapa part tuh yang indah banget buat dilihat. Tapi kemudian ketika scene-nya tuh outdoor mungkin, atau ya scene-nya outdoor kebanyakan, yang tiba-tiba tuh kayak seems off dan rasanya tuh kayak nonton sinetron gitu. Di pikiranku ketika saya nonton adegan-adegan outdoor, adegan-adegan di luar yang ketika siang hari ya, itu kayak ini sinetron nih, kayak gitu di pikiranku. Ini sih preferensi pribadi ya, tapi menurutku kayak gitu. Dan juga ada hal yang bikin saya semakin mikir, aduh ini sinetron banget, itu adalah stock footage buat transisi mereka, perpindahan scene-nya mereka gitu, yang dipakai yang kayak time-lapse kota gitu, atau beberapa shot dari kota yang cepat banget. Itu sungguh mati itu dalam pikiranku tuh, betul-betul aduh ini sinetron gitu. Soalnya kualitasnya tuh beda banget gitu dari yang misalnya pas di bagian shot yang elegan, di bagian scene yang elegan yang bagus gitu. Terus ketika dia mau berpindah scene, dia pakai si stock footage time lapse itu tuh jadinya langsung kayak tabrak banget. Jadi kualitasnya jadi aneh banget, dan itu yang bikin saya semakin berpikir kalau anjir ini sinetron gitu. Bahasa yang digunakan di film ini tuh bahasa baku. Dan entah ini ketika adegan yang Jeffrey Nicole sama Dimas Anggara lagi sama-sama, itu karena karakter Dimas Anggara ini emosi, dia pakai logatnya tuh, dialeknya, bahasanya tiba-tiba jadi lo gue. Dan ketika dia pakai lo gue, karena saya rasa bahasa baku di dalam film Sri Asih ini agak aneh gitu. Ketika dia pakai lo gue tuh semua dialog jadi terkesan jelek, dan si dialog sepanggalnya si Dimas Anggara yang menggunakan dialek Jakarta itu, makan logat Jakarta itu, entahlah itu apa namanya, si pakai logo itu lebih terkesan lebih bagus gitu. Soalnya filmnya juga latarnya di Jakarta gitu, disebutin dari awal filmnya dilatarkan di Jakarta. Jadi saya agak heran kenapa mereka pakai bahasa baku, aku kamu, pakai bahasa baku yang sangat terkesan didengarnya tuh terkesan nggak tahu kalau yang lain, tapi saya merasa ketika saya dengar bahasa baku yang dilontarkan oleh para pemain-pemain ini, rasanya aneh gitu, kayak aneh aja. Kenapa nggak pakai bahasa Jakarta aja, karena ini kan di Jakarta gitu. Makanya itu yang agak bikin saya bingung gitu.
Dan ketika si Dimas Anggara pakai lo gue ke Jeffrey Nicole waktu lagi marah, wow itu keren banget. Si dia amarahnya kerasa gitu. Dia waktu dia pakai bahasa baku, dia kayak agak ada yang ketahan gitu dari dirinya dia. Sebagai film action, pastinya tidak lepas dengan adegan fighting, ya kan? Film Sri Asih ini juga punya banyak fighting, tapi hampir sebagian besar yang saya lihat, yang saya rasakan, fighting di film Sri Asih ini itu rasanya kayak kita lagi ngelihat orang lagi ngafalin koreo fighting ketimbang lagi mengadegankan fighting. Kadang tuh adegan berantemnya tuh off timing gitu, timingnya off gitu. Jadinya kita kerasa kayak ini orang lagi kayak bener-bener kerasa kalau dia lagi ngafalin gerakan, bukan lagi bener-bener meragain yang berantem bener-bener penuh intensi gitu. Jadinya kayak dia lagi menghafal gerakan aja. Dan kadang tuh ada beberapa jeda yang bikin itu semakin jadi aneh gitu pas banget adegan berantemnya. Makanya ketika saya nonton berantemnya tuh saya nggak enjoy dengan berantemnya gitu, karena beberapa kali saya melihat kayak aktornya ini lagi nungguin dipukul atau mungkin timingnya yang kelamaan ketika nahan atau apa gitu. Nah itu yang saya rasakan ketika nonton koreo fighting di film ini gitu. Dan itu berbeda jauh banget sama Gundala sih. Dan sekali lagi saya terus-terusan tuh saya datang ke sana tuh membandingkan Gundala dengan Sri Asih gitu. Itu mungkin salahku juga ya. Jadi makanya ketika nonton fightingnya nih, tapi memang itu aneh banget. Kita ngerasa banget kalau dia tuh lagi ngafalin gerakan selanjutnya apa ya. Terus ditambah lagi dengan jeda-jeda yang aneh gitu, bikin itu semakin jadi awkward dan semakin kelihatan kalau ini lagi menghafal. Kalau menurut kalian gimana adegan fighting di film ini? Dan ada beberapa hal yang saya tulis juga di sini itu kayak fun fact gitu lah, kayak tempat syuting rusunnya tuh mirip rusun di Pengabdi Setan 2 menurutku. Terus karena ceritanya nih sebelum Gundala, tapi kalender di kamar rusunnya Jeffrey Nicole tuh kalendernya 2022. Mungkin itu kurang diperhatikan oleh setnya, tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak tahu juga ya, siapa tahu Gundala latarnya 2023, nggak ngerti juga. Dan itu sih beberapa hal yang saya rasa off dari filmnya. Selain itu semuanya bagus banget, apalagi CGI-nya. Saya sangat memuji CGI dari film ini. Saya juga memuji cerita dari film ini. Tapi ya itu beberapa hal yang saya anggap minor ini semoga nantinya diperbaiki di project selanjutnya. Dan semoga saja saya salah. Karena mungkin saya kurang perhatikan gitu. Dan juga beberapa hal juga kan dari segi selera ya, termasuk choreo fighting itu mungkin menurutku off, tapi menurut orang enggak kok, memang segini takarannya, jadi ya mungkin aja. Tapi sejauh ini film ini bagus-bagus aja. Dan kalau kalian masih punya kesempatan buat nonton Sri Asih di bioskop, kalian harus nonton dan kita bisa berdebat soal hal-hal yang saya sampaikan di video ini gitu. Itu saja dari saya akan bikin konten seperti ini juga mungkin nantinya untuk film-film lainnya yang dari Indonesia. Jadi mungkin konten ini akan fokus kepada film-film Indonesia. Semoga aja. Sip. Bye-bye.